Halo anak-anak, apa kabar? Anak-anak pasti dalam keadaan baik dan sehat ya. Ibu Christine doakan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang buku tema 1F, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Oke, kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu mengenai tentang lingkungan rumah. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mau duduk yang manis. Kita mau dengarkan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Baik, anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, anak-anak buka buku paketnya 1F. Buku paket 1F tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Siap anak-anak? Iya, kalau sudah siap, baik, kita mau buka buku paket kalian halaman yang keempat. Coba kalian buka buku paketnya halaman yang keempat. Betul, kita mau belajar tentang mengenal rumah. Nah, rumah adalah bangunan tempat tinggal, atau rumah adalah tempat tinggal. Rumah tempat kita beristirahat. Rumah tempat berlindung dari panas dan hujan. Nah, di dalam rumah ada ruangan-ruangan. Ruangan-ruangannya adalah yang pertama kita mau lihat ada ruangan apa saja. Ada ruang tamu, betul. Ada kamar tidur, lalu ada dapur, ada ruang makan, ada kamar mandi, dan satu lagi ada gudang. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 4, itu adalah tentang mengenal bagian atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Sudah? Nah, selanjutnya Ibu Christine mau kasih tahu nih kegunaannya. Tapi Ibu Christine tahu anak-anak semuanya sudah tahu. Apa sih gunanya ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah? Nah, ya, yuk kita mulai dari ruang tamu. Ruang tamu berguna untuk menerima tamu. Betul sekali, ya. Ruangan tamu berguna untuk menerima tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah, kita terimanya di ruang tamu. Nah, sebentar. Di ruang tamu ada alat-alat apa saja atau barang-barang apa saja? Ya, betul. Ada kursi atau sofa, ada mejanya. Lalu biasanya supaya indah dan rapi, di dindingnya ada pajangan. Lalu ada vas bunga. Nah, itu biasanya di ruang tamu itu ada alat-alat itu atau barang-barang itu. Ya. Lalu yang kedua yaitu kamar tidur. Kamar tidur itu berguna untuk tempat kita beristirahat atau belajar. Ya, anak-anak beristirahat atau belajarnya itu di kamar, ya, di kamar tidur. Nah, kalau gitu di dalam kamar alat-alatnya apa saja? Ya, ada tempat tidur, ada kasur, ada bantal, ada guling, ada selimut, ya. Jika kedinginan, lalu ada meja belajar, ada lemari pakaian, dan biasanya ada rak buku, ya. Nah, itu biasanya ada di dalam kamar tidur. Nah, lalu kita mau ke mana nih? Ke dapur dulu ya. Nah, tadi di dapur itu adalah berguna untuk apa ya? Betul sekali. Dapur berguna untuk tempat memasak atau menyiapkan makanan. Nah, biasanya itu di dapur. Alat-alatnya apa saja? Ada kompor,
ada panci, ada apa lagi ya? Ada macam-macam ya untuk memasak. Ada gelas, ada tempat apa untuk memasak. Nah, itu semuanya ada di dalam dapur. Lalu ada ruang makan. Nah, biasanya di ruang makan ini gunanya untuk apa? Ruang makan. Ruang makan berguna untuk kita berkumpul keluarga untuk saat makan. Nah, biasanya sarapan pagi, makan malam, itu biasanya di ruang makan ya. Nah, alat-alatnya apa saja? Ada meja dan kursi makan pastinya. Lalu ada sendok garpu, piring. Nah, itu biasanya disimpan di atas meja makan ya. Lalu biasanya ada juga lemari makan ya. Biasanya di rumah-rumah tertentu ada lemari makanannya untuk menyiapkan makanannya ya. Lalu di kamar tidur sudah. Kamar mandi. Kamar mandi apa ya gunanya? Betul sekali, mandi atau membersihkan diri kita itu di kamar mandi. Alat-alatnya apa saja? Ada bak, ada gayung, ada sabun, ada sampo. Nah, biasanya diletakkan di kamar mandi. Nah, satu lagi tadi adalah gudang. Gudang berguna untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai ya, atau lama digunakannya, tidak setiap hari tapi sewaktu-waktu saja, tapi jangka waktunya lama. Nah, itu disimpan di dalam gudang. Nah, anak-anak, itu adalah bagian-bagiannya. Nanti anak-anak mengerjakan di halaman yang kelima ya. Di halaman kelima anak-anak mengerjakan tarik garis mana ya gunanya kamar tidur, kamar mandi, gudang, dan dapur. Anak-anak boleh tarik garis ya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman yang berikutnya, yaitu di halaman yang ke-6. Nah, di halaman ke-6 ini ada bacaan anak-anak. Anak-anak boleh membacanya ya, tentang belajar merapihkan kamar. Nah, di dalam cerita ini ada petunjuk-petunjuk. Ada kalimat petunjuk. Apa sih Bu Christine kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah kegiatan sesuatu secara berurutan. Contoh, misalkan jika kalian merapikan dalam bacaan ini ya, dalam bacaan di halaman yang ke-6 tentang belajar merapikan kamar, ini ada kalimat petunjuk. Kalimat petunjuknya yang mana Bu Christine? Nah, di bait yang kedua, tariklah spray pada keempat ujung kasur. Nah, lalu yang kedua, tepuk-tepuklah bantal agar bersih. Letakkan bantal di bagian atas. Dan satu lagi, lipatlah selimut dengan baik. Nah, itu merupakan petunjuk saat kita merapihkan tempat tidur. Nah, jadi kalimat petunjuk adalah kalimat yang menyusun langkah-langkahnya. Nah, secara berurutan. Coba Bu Christine mau tanya lagi, kalau contohnya cara mengepel, siapa yang bisa cara mengepel? Nah, cara mengepel biasanya ambil kain, lalu menyiapkan di ember air dan diberikan pewangi lantai. Lalu kainnya dicelupkan ke dalam ember yang sudah terisi air, diperas, lalu kalian mulai mengepel. Nah, itu juga cara petunjuk.
ya, kalimat petunjuk cara mengepel yang baik. Cara menyapu bagaimana? Ada lagi caranya. Di halaman 11, anak-anak juga dapat mencari kalimat yang menunjukkan kalimat petunjuk. Ya. Nah, anak-anak, itu dia nih kalimat petunjuk. Anak-anak mulai belajar ya di rumah ya. Nah, bagaimana cara misalkan anak-anak belajar merapikan meja makan atau merapikan cara mencuci piring. Nah, itu kalian coba belajar. Langkah-langkahnya seperti apa atau kalimat petunjuknya seperti apa. Nah, di halaman 15 juga anak-anak bisa menceklis atau memberikan tanda silang kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan di dapur. Nah, anak-anak boleh kasih tanda checklist jika itu tidak boleh dilakukan di dalam dapur, dan beri tanda checklist untuk kegiatan yang dilakukan di dapur. Nah, anak-anak boleh lihat lagi tuh di halaman 17. Kalian boleh mengerjakannya lagi. Nah, satu lagi ada juga. Nah, memberikan tanggapan di halaman 21. Nah, saat memberikan petunjuk lalu diberikan tanggapan. Tanggapan itu adalah pendapat atau jawaban dari seseorang, ya. Nah, ketika kita bertanya diberikan tanggapan. Nah, contoh di halaman 21. Nah, anak-anak, sekarang di halaman 21 kita mau belajar tentang tanggapan. Tanggapan adalah pendapat atau jawaban. Nah, tanggapan diucapkan setelah melihat atau mendengar atau kita rasakan. Nah, tanggapan itu dapat berupa persetujuan, pertanyaan, atau pendapat. Nah, jadi ada 3 nih. Kalau tanggapan itu ada yang merupakan persetujuan, misalkan kalau persetujuan kayak gini, baik, saya akan lakukan. Nah, kalau misalkan pertanyaan, berarti memberikan pertanyaan dari sebuah tanggapan. Misalkan, apakah seperti ini ayah? Gitu. Lalu kalau pendapat bisa seperti ini, aduh, berat sekali badanku diangkat. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 21 ya. Nah, nanti kalian coba nih di halaman yang ke-22-nya. Kalian coba lakukan. Nah, di situ ada pertanyaan, lalu kalian boleh memberikan tanggapan. Tanggapannya boleh berupa tadi, bisa berupa persetujuan, lalu pertanyaan, dan satu lagi pendapat. Ya, kalian boleh lakukan itu di rumah. Nah, lalu kalian juga bisa mengerjakan di halaman 23. 23 kalian kerjakan dengan baik, ya. Nah, itu saja anak-anak. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Oh iya, kalian tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, minum vitamin, lalu jangan lupa pakai masker ya, dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Semangat! Dah.